Cakra, mungkin kegagalan Pak Cakra dalam membaca sejarah. Coba Pak Cakra simak baik-baik bagaimana Spanyol dan Portugal itu dikuasai oleh Islam selama 8 abad. Itu sejarah bukan hanya dicatat oleh orang-orang Islam, itu sejarah juga dicatat oleh orang-orang non-Muslim. Apa yang terjadi selama 8 abad itu? Islam berkuasa di Portugal dan Spanyol. Kristen ada dan tumbuh di sana. Ya, tidak ada pembasmian etnis, tidak ada pemunahan orang, nggak ada. Apa yang terjadi setelah Kristen yang berkuasa? Maka sampai saat ini Cordoba hilang dari orang Islam karena dipaksa orang untuk kembali sesat. Itu pemaksaan yang jelas, ya. Maka aku bilang, ketika otak hanya mampu untuk mencangkul atau membersihkan pohon, maka janganlah kalian berbicara tentang fisika dan matematika, karena itu tinggi sekali kelasnya. Kenapa? Karena ketika Anda mengutip ayat Al-Quran, jelas Anda melakukan kesalahan di sana. Coba Abang Cakra besarkan, ya. Aku membuka ayat Al-Quran. Tadi Bang kutip Al-Baqarah ayat 256, di sana mengatakan bahwa Al-Quran memaksa. Coba Abang jelaskan, coba besarkan. Di mana ayat yang mana yang memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam? Ini Al-Baqarah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habagen, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah diskusi di mana Prof. Cakra membuka ruang diskusi di TikTok. Dan Bapak Ibu, ketika Prof. Cakra membuka ruang diskusi di TikTok itu banyak sekali para penonton dari agama Islam yang menonton apa yang disampaikan oleh Prof. Cakra. Dan juga kita tidak pernah melihat ada dari pihak polemikus untuk masuk ke tempat Prof. Cakra untuk diskusi. Ya, tidak pernah masuk. Tetapi Prof. Cakra selalu masuk ke tempat para polemikus. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, kalau Prof. Cakra masuk ke tempat polemikus, Prof. Cakra tidak diizinkan bicara. Memang ditanyakan, ayo jawab katanya. Misalnya kata si Ardiansyah, jawab katanya Bapak Ibu. Atau si Nandar, jawab. Begitu si Zumba sambil ketawa-ketawa disuruh jawab. Tetapi tidak diberikan ruang untuk menjawab. Ditanyakan memang, ayo jawab. Begitu Prof. Cakra mau jawab, mereka tidak izinkan untuk menjawab dengan alasan yang tidak masuk akal. Nah, Bapak Ibu, saya berharap kepada teman-teman Muslim, jangan kalian tonton live-nya Prof. Cakra. Itu bisa membuat Anda murtad. Kalau iman kalian tidak kuat, kalian tidak cukup umur, kalian tidak punya ilmu, dan kalian tidak cukup akal untuk berpikir dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Cakra, saran saya, jangan nonton live Prof. Cakra. Karena bisa membuat Anda murtad, iman Anda goyang. Apalagi kalau Anda melihat dalil-dalil yang disampaikan oleh Prof. Cakra, Anda tidak akan terima. Jadi saran saya, jangan nonton. Kalau nonton bagaimana Bang Penny? Saya penasaran untuk nonton. Nah, tempatkan hati dan pikiran di tempat yang netral. Supaya bisa memahami, bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Prof. Cakra. Kalau tidak terima, minta naik dan langsung tanyakan. Oh, menurut saya begini. Sehingga terjadi tanya jawab di situ. Saya melihat Prof. Cakra tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada orang banyak. Karena apa yang dia sampaikan itu berdasarkan data, berdasarkan dalil. Cuma siapkah Anda terima? Siapkah Anda mendengar apa yang dia sampaikan atau tidak siap? Makanya saya katakan, kalau iman Anda tidak siap, mental Anda tidak kuat, jangan nonton. Tapi kalau iman Anda siap, akal Anda sampai untuk berpikir, dan mental Anda kuat, iman Anda mantap, silakan nonton. Tapi sebelumnya tempatkan hati dan pikiran di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Nah, saudaraku, bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja kita simak sama-sama, langsung saja kita lihat sama-sama, saudaraku. Dan bagaimana tanggapan daripada pihak Islam yang naik ke tempat Prof. Cakra. Ya, mari berbicara dengan jujur.
Jangan pernah menghina satu sama yang lain dan jangan pernah mengolok satu sama lain. Kalau tidak terima ya bantah dengan cara yang baik. Oke saudaraku, bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja kita simak sama-sama. Umat lain mengkafirkan orang dan melakukan perbudakan, terutama kepada kaum wanita. Kemudian ada hukum cambuk, kemudian ada persoalan pukul isteri. Pokoknya adalah hal-hal yang banyak sekali unsur-unsur yang ada dalam Al-Quran itu diterjemahkan melalui asbabun nuzul, sehingga membuat Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk, malah membawa kepada kondisi umat Islam itu sendiri terpuruk ketika diterjemahkan ayat Al-Quran ini dalam kacamata hadis atau melalui kacamata syariat Islam. Demikian dulu Pak Kamidi. Mungkin nanti bisa ditambah, saya sambut dulu yang lain. Mungkin ya Pak, mungkin Pak Kamidi saya rasa cukup ya, biar bisa gantian sama yang lain ya. Ini yang di bawah ngantri banyak soalnya Pak Kamidi. Benar. Mungkin ada Pak Araya. Siapa? Rahman Isrizal Motor. Rahman ya. Rahman. Baik, Pak Cakra, selamat siang. Selamat siang Rizal Motor. Rizal Motor ya. Open cam. Open cam. Baik, begini Pak Cakra, mungkin kegagalan Pak Cakra dalam membaca sejarah. Coba Pak Cakra simak baik-baik bagaimana Spanyol dan Portugal itu dikuasai oleh Islam selama 8 abad. Itu sejarah bukan hanya dicatat oleh orang-orang Islam, itu sejarah juga dicatat oleh orang-orang non-Muslim. Apa yang terjadi selama 8 abad itu? Islam berkuasa di Portugal dan Spanyol. Kristen ada dan tumbuh di sana. Ya, tidak ada pembasmian etnis, tidak ada pemunahan orang, nggak ada. Apa yang terjadi setelah Kristen yang berkuasa? Maka sampai saat ini Cordoba hilang dari orang Islam karena dipaksa orang untuk kembali sesat. Itu pemaksaan yang jelas, ya. Maka aku bilang, ketika otak hanya mampu untuk mencangkul atau membersihkan pohon, maka janganlah kalian berbicara tentang fisika dan matematika karena itu tinggi sekali kelasnya. Kenapa? Karena ketika Anda mengutip ayat Al-Quran, jelas Anda melakukan kesalahan di sana. Coba Abang Cakra besarkan, ya. Aku membuka ayat Al-Quran. Tadi Bang kutip Al-Baqarah ayat 256, di sana mengatakan bahwa Al-Quran memaksa. Coba Abang jelaskan, coba besarkan. Di mana ayat yang mana yang memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam? Ini Al-Baqarah 256. Coba Abang Cakra jelaskan, di mana di dalam ayat ini yang memaksa orang masuk ke dalam Islam? Atau mungkin Anda sedang on off atau otaknya sedang beleng, lalu Anda nggak ingat apa yang Anda ucapkan sebelumnya, ya? Coba di mana, ayat yang mana? Coba Anda baca ini dulu. Oke. Ayat yang mana yang mengatakan? Oke, baik. Ini saya tenggapi ya. Bentar dulu, belum selesai. Aku ada sedikit lagi. Dan Anda juga mengutip Al-Isra ayat 26 tadi. Anda mengutip ini bicara tentang hijab, Anda katakan, ya. Tidak ada di Al-Isra ayat 26 ini kata-kata tentang hijab, ya. Jadi itu maka saya katakan ketika otak hanya mampu untuk mencangkul dan membersihkan kandang hewan, janganlah kalian membicarakan masalah matematika atau kimia karena itu adalah urusan-urusan yang sangat berat, ya. Silakan. Oke, baik. Tadi saya katakan bahwasanya ketika ada sejumlah ayat Al-Quran yang baik diamalkan, persoalannya dalam kacamata syariat Islam, ayat 256 surah Al-Baqarah itu tidak laku. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, itu bukan begitu artinya. Mungkin Anda tidak perhatikan tadi waktu kita buka komal. Dalam kacamata syariat Islam, artinya la ikraha fiddin itu artinya harus paksa. Bila perlu bakar rumahnya, bila perlu orang-orangnya dibakar sekalian.
kalau tidak tunduk kepada syariat Islam. Nah, itu persoalannya. Jadi tidak hanya cukup menunjukkan ayat, oh ini ada ayat. Persoalannya di lapangan ayat-ayat yang demikian tidak laku. Okey. Nah, itu perlu anda mengerti. Ada sejumlah ayat Al-Quran yang perlu dan baik diamalkan. Misalkan ayat 36 dari surah surah Al-Isra, surah Al-Araf. Surah Al-Isra kalau nggak salah, 36 Al-Isra. Di situ dikatakan, jangan ikut yang kamu tidak mengerti. Tetapi dalam Islam, terutama dalam syariat Islam, bukan demikian artinya. Dalam syariat Islam artinya, harus ikut sesuatu yang tidak kamu mengerti. Nah, dengan alasan, oh ada ulama, dengan alasan, oh ada ini mazhab, ada nabi yang lebih mengerti. Tetapi anda tidak mengerti yang anda mengerti. Kemudian lagi di ayat 170 dari surah Al-Baqarah, jangan ikut agama orang tuamu, sedangkan orang tuamu sendiri nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Nah, tetapi ayat-ayat itu semua itu nggak laku dalam syariat Islam. Itu persoalannya. Makanya tadi waktu kita buka Komal ini, saya komen sedikit tentang persoalan video yang barusan saya keluarkan kemarin tentang kenapa orang Islam umumnya, terutama orang-orang yang sudah termakan dengan syariat Islam, kalau kita tawarkan ayat-ayat atau terjemahan yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, mereka menolak dengan alasan macam-macam. Tetapi kalau kita tawarkan terjemahan Al-Quran yang mengacu mereka kepada orang-orang jahat, yang mengancam orang lain, yang membuat hal-hal onar, keonaran, itu mereka lebih suka dan mereka tidak mikir dua kali. Nah, itu persoalannya, ada apa dalam psikologis orang Islam yang membuat mereka memilih ayat-ayat kebencian yang termasuk kaum ulama ini. Bukan hanya orang-orang biasa, sudah termasuk kaum ulama, sudah termasuk cendekiawan muslim, sudah termasuk mahasiswa, sudah termasuk para pendidik, para ustaz. Nah, itu persoalannya. Jadi tidak cukup menunjukkan, oh ayat ini mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Yang saya persoalkan sekarang, apa yang terjadi di lapangan. Kenapa la ikraha fid-din itu tidak ada paksaan dalam beragama, tidak jalan dalam secara praktek, terutama di dalam kondisi syariat Islam, tidak laku. Nah, artinya Nabi sendiri ternyata kalau boleh saya katakan orang munafik. Itu Nabi sendiri, Nabi Muhammad yang diyakinkan dalam agama Islam, ternyata lebih munafik daripada orang-orang kita biasa ini. Ya kan? Apalagi kaum ulama lebih parah lagi. Nah, itu persoalannya. Nah, sekira demikian dulu, Mas Rahman. Nanti saya sambung. Baik, saya tanggapi sedikit aja ya sebelum saya turun, Pak Cakra. Pak Cakra, saya tadi sudah menyampaikan bahwa Spanyol dan Portugal itu dikuasai oleh Islam selama 8 abad. Di sana berkembang semua agama, semua ajaran, ya, semua ajaran. Sehingga ketika yang berkuasa itu adalah non-Muslim, maka seluruh orang-orang yang berbeda pendapat dibantai dan dibasminya. Tapi Pak Cakra itu, makanya aku bilang memang agak berat Pak Cakra ketika kemampuan otak hanya mampu mengerjakan hal-hal kasar seperti mencangkul atau gembala hewan. Ketika Anda berbicara sejarah maka nggak akan nyambung. Coba di mana sejarahnya ada Islam menjajah negara lain? Di mana? Karena nggak ada ajaran-ajaran Islam. Tetapi ketika agama lain yang menjajah agama Islam, itu banyak sekali sejarah mencatat itu, Pak Cakra. Jadi aku meminta kepada Pak Cakra berbicara sesuai dengan kemampuan dan kualitas Anda, karena Anda ditertawakan oleh banyak orang yang melihat ucapan-ucapan omong kosong yang Anda keluarkan tanpa ada makna dan nilainya. Coba Anda sebutkan satu negara saja yang dijajah oleh negara Islam
sebut satu saja. Kalau negara yang dijajah oleh negara-negara non-Muslim itu banyak sekali, dan banyak catatan-catatan sejarah yang menuliskan bahwa penjajahan-penjajahan yang mereka lakukan begitu sadis dan sangat kejam sekali. Coba kalau itu bicaralah sesuai dengan kemampuan akal dan otak Anda. Oke, terima kasih. Saya turun dulu. Ya, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Oke, kita naikin yang lain yang lagi menunggu di bawah. Mbak Erni dan Mr. Syair dan Robert ya. Oke, sekalian ini saya naikin ya, sekalian Pak Syair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Mana ya Dengku? Jangan lemaskan saya ya, agar biar yang lain bisa mengerti. Dari mana ini? Asal di mana ini Dengku ini? Mantap kali tengok. Ya, silakan ada yang ingin Anda tanyakan tentang persoalan topik yang lagi kita bahas. Silakan. Temanya apa ini temanya? Oh, oke. Tadi Anda tidak menyimak yang lagi kita bahas. Baru masuk. Oke, mungkin tolong di monitor dulu di bawah kalau Anda belum siap ya. Kita turunkan dulu ya, Erni. Oh ya udah takut ya. Oke, ribut sekali. Billy, open your mic. Silakan dibuka mic-nya. Silakan. Selamat siang. Halo, Billy, apa monitor? Masih monitor? Silakan dibuka mic-nya. Oke, mungkin tidak. Ini saya turunkan dulu ya, Billy, biar ada ruang nih yang bagi yang lain. Oke. Robert, sebentar, Robert, sebentar dulu ya, saya sapa Pak Syair dulu ya. Oke, silakan Pak Syair. Selamat pagi, selamat siang. Shalom. Selamat siang. Apa kabar Pak? Apa kabar? Semoga sehat selalu. Lanjutkan dulu Pak Cakra, sambil saya menyimak-nyimak dikit mau nyusun pertanyaan yang rapi dulu Pak Cakra. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut dulu Pak Cakra. Terima kasih, baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Robert, silakan, sudah siap dengan pemikiran? Ada yang ingin Anda narasikan? Silakan. Ya, Bapak Cakradonya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Pada siang ini kabarnya baik. Ya. Dan saya ingin bertanya tentang Nabi Muhammad. Menurut pendapat Anda itu, menurut pendapat Bapak itu gimana? Itu aja. Ya, yang saya tahu ya, berbicara tentang Nabi Muhammad, ada dua sumber yang sangat kuat. Saya kira yang bisa meluruskan apa itu Muhammad yang diyakinkan dalam agama Islam. Sumber pertama adalah Al-Quran, sumber kedua adalah hadis atau kitab hadis. Di mana kalau menurut keterangan Al-Quran menerangkan bahwasanya Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir atau the seal of the prophets. Artinya Nabi yang diyakinkan dalam agama Islam tidak balik. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah, itu menurut keterangan Al-Quran. Jadi, wa khataman Nabi yang ada dalam ayat 40 surah Al-Ahzab, itu bukan artinya Nabi terakhir. Nah, jadi orang Islam ini perlu mengkaji kembali ini. Persoalan Muhammad dan konsep Nabi terakhir. Ya kan? Jadi yang bisa meluruskan ini, ya yang paling kuat itulah Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga Al-Quran menolak konsep agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Termasuk konsep Tuhan
atau hukum Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diyakinkan oleh orang Islam. Juga menolak konsep-konsep demikian. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah, itu persoalan konsep Nabi terakhir atau the seal of the prophets. Nah, menurut Al-Quran ada dalam Al-Quran itu ada 5 kali kata Muhammad tersebutkan. 4 kali di bagian surah, 1 kali di bagian nama surah. Tidak satu pun kata Muhammad direferensikan kepada sesosok seperti yang diyakinkan oleh orang Islam atau seperti yang diterangkan oleh kitab hadis. Tidak satu pun. Nah, jadi Muhammad dalam Al-Quran itu bukan artinya sesosok. Nah, artinya Al-Quran ini tidak sangkut paut dengan hadis. Nah, sekarang kita lihat dari kitab hadis. Apa itu Muhammad? Menurut keterangan kitab hadis, membuat atau menunjukkan atau memberi pengakuan bahwasanya tokoh utama yang ada dalam kitab hadis adalah fiksi. Tokoh utama yang saya maksud adalah Nabi Muhammad yang diyakinkan oleh umat Islam sebagai Nabi terakhir. Nah, menurut keterangan dan pengakuan kitab hadis itu sendiri, melalui kerangka hadis, melalui asensi hadis, melalui poros orientasi hadis. Ketiga dimensi ini menunjukkan tokoh utama yang ada dalam kitab hadis, yaitu Nabi Muhammad, tidak lebih daripada fiksi atau tokoh fiksi. Jadi tokoh ini tidak benar-benar ada dan tidak bisa difaktualkan. Nah, itu yang saya dapat. Jadi berbicara tentang Muhammad, 2 sumber yang paling kuat yang bisa menerangkan persoalan apa itu Muhammad yang ada dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, itu dulu Pak Robert. Ya, itu pendapat Bapak dari Bapak Cakradonya bahwa menyatakan Muhammad ini adalah fiksi. Tapi bagi kami, Pak, Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi segala alam. Itu kepercayaan kita, begitu Pak. Itu hal yang tidak asing lagi di telinga saya. Persoalannya sekarang kita bukan tidak persoalannya sekarang kita tidak lagi bicara persoalan slogan. Yang kita bicarakan sekarang adalah substansi dan kenyataan yang ada dalam alam, yang ada korelasinya terhadap keyakinan atau materi-materi yang diyakinkan oleh masyarakat. Nah, jadi yang kita persoalkan bukan slogan sekarang. Kalaupun saya persoalkan slogan, saya akan persoalkan nanti slogan itu dibawa kemana. Ya kan? Jadi klaim-klaim seperti yang Anda katakan itu hal yang sudah basi, saya kira. Nah, dan tidak punya isi apa-apa selain daripada slogan belaka sebagai reklame ya, atau bumper stickers. Nah, tidak lebih daripada itu. Nah, itu persoalannya. Nah, tapi itu hal yang bagi Anda sendiri ya, silakan. Saya tidak ambil pusing. Yang kita bahas di sini adalah melihat lebih dekat persoalan dogma yang ada dalam masyarakat Islam atau agama Islam, dan efek yang terjangkit di psikologi masyarakat atau watak masyarakat orang Islam. Efeknya itu bagaimana? Nah, jadi yang kita persoalkan sekarang, kita tunjukkan kenyataan yang ada dalam alam, yang dialami oleh masyarakat, yang kita lihat dan Anda bisa lihat sendiri, dan korelasinya terhadap materi yang mereka anut, yang dianut. Materi itu apa? Kenapa ada kaitannya itu bagaimana? Kenapa materi yang ditanamkan di dalam pikiran mereka itu terbawa kepada perangai atau sikap sehari-hari, dan terbawa kepada tindakan, dan sehingga jadi tabiat, ya kan, menjadi tabiat sehingga menunjukkan satu karakter. Alhasil kita tahu dari buahnya itu
kita tahu siapa mereka dan kita tahu apa yang mereka amalkan dalam pikiran mereka sehingga membuat orang Islam ini sedemikian rupa. Nah, itu persoalannya. Demikian dulu Pak Robert, mungkin sambil menunggu yang lain, mungkin kalau Anda pertanyaan lain nanti bisa dilanjuti. Saya sambut dulu Pak Syair ini yang lagi menunggu. Selamat siang Pak Syair. Apa kabar? Terima kasih benar-benar ikut nimbrung ini Pak Syair. Saya senang melihat Bapak sudah bisa punya kesempatan untuk join. Silakan Pak Syair, ada yang ingin dinarasikan? Silakan. Dibuka mic-nya, Pak Syair, mic-nya dibuka. Oke. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Semoga sehat selalu ya Pak Cakra ya. Iya. Saya tahu, Pak Cakra tahu saya orang Hindu, tapi saya tidak fanatik Hindu. Iya. Setelah saya mempelajari salah satu kitab yang terakhir, sehingga saya tidak fanatik. Iya. Bagus. Begitu hendaknya saudara-saudara saya agama yang lain. Karena begini, Pak Cakra, esensi atau tujuan daripada hidup itu kan untuk hidup. Iya. Itu yang paling tertinggi. Benar. Hidup adalah untuk hidup. Bukan untuk agama, bukan untuk ini dan itu. Hidup adalah untuk hidup. Iya. Nah, dalam judul tergoda dengan dogma ini, saya sudah berusaha membebaskan diri dari belenggu dogma. Karena bagi saya, kalau saya mempelajari satu kitab suci, maka saya akan menjadi robot pemusnah massal. Nah, sekarang mari kita buka pikiran kita. Saya sudah membuka pikiran saya dengan saya mempelajari riwayat Krishna menjadi ayat-ayat adalah sebuah akhir cerita dari kesalahan. Kurang apa hebatnya Krishna? Ya, sangat hebat kalau dibandingkan dengan yang lain. Tapi apa yang terjadi? Karena dia kemanusiaannya itu membelenggu dirinya atas keburukannya, tidak mencerminkan seorang nabi atau awatara, maka dia kena kutukan dari seorang manusia juga. Berarti di sini adalah seseorang yang hebat apapun, kalau dia melakukan kesalahan, maka kutukan itu berlaku pada dirinya. Ya, berlaku walaupun sesakti apapun, berlaku pada dirinya. Begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya seperti, maaf, semoga saja saya salah, tapi ini sebagai pembuka pikiran kita bahwasanya seperti Yesus juga mengalami suatu akhir cerita yang tragis. Begitu juga Nabi Muhammad tragis juga. Nah, di sini kita harus mengoreksi apa yang sudah dikeluarkan oleh beliau. Kesalahannya ini di mana sih? Kok sampai ini bisa terjadi di akhir cerita seperti kisah Krishna? Apa? Nah, kalau tadi disebutkan oleh saudara kita bahwa memuliakan, membenarkan ajarannya paling benar, ini harus keluar dari dogma-dogma seperti ini. Kalau menurut saya, selama kita terbelenggu dari dogma dan doktrin, selama itu kita akan menjadi orang yang sakit. Ya, baik. Terima kasih Pak Cakra. Itu mungkin pembuka saya. Terima kasih. Mudah-mudahan saya ada salah dan saya minta maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, ya, baik. Terima kasih Pak Syair atas narasinya. Ya, nampaknya kisah Krishna dalam agama Hindu hampir sama dengan kisah kitab hadis dalam agama Islam ya. Lebih kurang demikian ya. Yang namanya kodrat alam, saya kira esensi daripada yang tadi paparkan, saya kira kodrat alam ini
kebanyakan saya lihat ini terutama dalam masyarakat Islam tidak dimengerti dan jarang sekali dibahas. Nah, kenapa jarang sekali dibahas? Karena kalau kita lebih mengenal alam ini bekerja, dan antara sebab akibat, itu akan terbuka penipuan-penipuan dalam beragama. Klaim-klaim agama, klaim-klaim hadis, klaim-klaim terjemahan Al-Quran yang tidak berfakta dan tidak bisa difaktualkan. Nah, sehingga kontrak alam ini atau prinsip alam ini jarang sekali dijadikan materi yang paling utama untuk dipelajari, sehingga yang paling mendasarkan untuk kita ini untuk mengenal diri sendiri ini secara fitrah, secara marwah dan spirit kita ini, ya kan? Tujuan kita manusia ini adalah untuk hidup, untuk pemberdayaan diri, potensi, ya, kreativitas intelektual, dan untuk membuka cakrawala kita ini agar kita semakin tahu apa yang ada dalam diri kita ini, dalam jiwa kita ini. Semakin tahu kita bagaimana mengembangkan psikologi pemikiran kita ini, ya kan? Tetapi sudut-sudut yang demikian itu jarang sekali dibicarakan dalam Islam, jarang sekali. Dalam khutbah-khutbah masjid jarang sekali. Karena hal-hal yang demikian dianggap ini menggoncangkan iman. Dan akal ini sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam untuk kita gunakan sebagai barometer untuk menemukan kebenaran dan esensi kebenaran yang dimaksud. Jadi akal ini sangat tidak dianjurkan sebagai pedoman pendekatan dalam beragama itu, sehingga yang ditekankan adalah percaya buta, yakin aja sebagai iman, dan hal yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa difaktualkan sebagai alasan, oh ini adalah mukjizat Tuhan. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Nah, sehingga ketika kita umat Islam menerima klaim yang demikian, kita lebih mudah tertipu dengan klaim-klaim yang lain yang tidak bisa masuk akal. Sehingga kalau seorang atau kalau kaum ulama bisa membujuk kaum untuk untuk menerima klaim-klaim yang sangat aneh, ya, absurd, maka kaum ulama juga bisa membuat kaum melakukan kejahatan demi agama, demi Tuhan. Buktinya melalui syariat Islam, di mana kita lihat masyarakat melakukan penganiayaan terhadap masyarakat itu sendiri, dicambuk sampai mereka berdarah, sampai pingsan, sehingga Islam yang ditonjolkan oleh kaum ulama ya tidak lebih daripada Islam yang memang konyol dan sangat mematikan akal pikiran, sehingga Islam itu tidak akan pernah bisa diwujudkan sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Tidak mungkin pun. Karena butir-butir yang diajarkan itu butir-butir kebencian, butir-butir yang mengarah kepada kerusuhan, kepada kemungkaran, sehingga tujuan manusia kita ini bukan lagi kepada kemanusiaan, bukan lagi kepada hidup. Makanya dalam Islam itu salah satu dimensi yang paling ketara itu adalah mereka lebih mengkeramatkan untuk mati agar masuk surga sana, bukan untuk hidup. Padahal kita hidup ini kan untuk hidup, agar bagaimana kita hidup, bagaimana cara hidup, bagaimana cara kita memperlakukan manusia lain, termasuk bagaimana cara memperlakukan diri kita, kan demikian. Tetapi esensi dalam ajaran Islam itu bukan demikian. Yang dipikirkan adalah bagaimana cara kita mati, ya kan? Sehingga nyawa itu tidak dihargai sama sekali. Jangankan kita mengajak kaum muslim untuk menghargai nyawa orang, mereka sukar sekali menghargai nyawa mereka sendiri. Nah, itu persoalannya. Ini yang saya maksud, mereka-mereka yang sudah termakan dengan syariat Islam.
Maka ada misalkan kejadian di Bali itu beberapa tahun yang lalu, ya kan, kerja-kerja demikian, orang-orang yang banyaklah kerja-kerja yang demikian yang dilakukan oleh orang Islam, karena nyawa, walaupun mereka menangis, anak saya kehilangan kerana apalah, tetapi pada prinsipnya tidak mereka hargai sama sekali. Makanya mereka tidak segan-segan nanti melayangkan slogan-slogan halal darah terhadap seseorang yang dianggap hanya berbeda pendapat, ya kan, menghabiskan nyawa orang lain hanya gara-gara sedikit berbeda pendapat. Kenapa harus melalui kekerasan? Kalau memang kita berbeda pendapat, ya silakan tuangkan argumen yang lebih baik, kan demikian. Jangan. Setuju Pak Cakra. Saya sedikit lagi Pak Cakra, setuju sekali itu. Tadi Pak Cakra sudah sempat sepemahaman dengan saya bahwanya hidup harus untuk hidup. Itu yang tertinggi, ya itu garis besarnya. Nah, terus tadi teman-teman di bawah yang typing ini sepertinya masih terbelenggu dalam satu ajaran dan tidak pernah belajar ajaran yang lain. Tidak mau membuka dirinya, sehingga dia terdoktrin dengan dogma-dogma tersebut. Tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah sampaikan, mau dia mau membuka diri atau masih mau menjadi robot musnah massal, ya itu kembali lagi ke mereka. Tapi di sini saya mau menjawab bahwasanya ya hidup itu untuk hidup. Hidup harus dipertahankan untuk hidup. Itu sejatinya kehidupan. Nah, di sini ada typing Andre Juntak, Yesus bukan berakhir tragis karena perilakunya yang jahat, tapi itu karena rencana iblis mau menjatuhkan Yesus. Nah, kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya ini menistakan Yesus sendiri kalau menurut saya. Mengapa demikian? Ini kalimat yang sekali lagi saya mengatakan bahwa pemikiran-pemikiran, pemahaman seperti ini adalah menistakan Yesus sendiri. Mengapa saya mengatakan? Karena di sini esensinya adalah Yesus kalah dengan iblis. Dari kalimat itu mengatakan bahwa ini rencana iblis sehingga Yesus bisa meninggal, ya, dibumbun, ya. Berarti Yesus kalah dengan iblis. Lalu ini dikatakan rencana Tuhan. Ngapain Tuhan itu mau ikut campur urusan dunia? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kalau menurut saya itu nggak masuk akal kalau Tuhan itu membiarkan hal ini terjadi, harus ada persetujuannya. Enggak. Ini urusan manusia, hidup manusia dengan manusia. Bukan urusan manusia dengan iblis. Bukan juga urusan manusia dengan Tuhan. Ya, jadi dipelintir sedemikian rupa sehingga ada kiasan bahwasanya itu menjadi kebenaran yang abstrak. Saya pikir abstrak, benar-benar abstrak. Ya, abstrak. Konkretnya adalah beliau, saya yakin pasti mempunyai kesalahan sehingga itu terjadi. Ya, kalau saya jadi Yesus yang mana saya bisa membelah lautan, apa sulitnya saya membelah orang? Logika dasarnya kan di sana. Tapi berarti terpatahkan semua apa yang terjadi sehingga dampaknya adalah, realitanya adalah penyaliban itu sendiri. Jadi perlu diragukan cerita-cerita yang kemarin. Nah, makanya ini harus dibuka pemikiran kita. Jangan terkungkung dalam satu permasalahan. Apa sih sebenarnya esensinya? Ayo kita membuka diri kita. Sama seperti saya mengatakan bahwa Krishna itu orang awatara yang paling hebat. Paling hebat. Awatara di seluruh awatara itu yang paling hebat adalah Krishna. Tetap kena kutukan atas kesalahannya membiarkan pembantaian, pembunuhan itu terjadi di perang Kurusetra antara saudara, kakek dan segala macam terjadi. Itu kesalahannya. Jadi demikian Pak Cakra. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyadari lah, mengorek-ngorek. Jangan selalu mengatakan bahwa ajaran kita paling terbaik ini bla bla bla. Ayo buka diri kita, diri kita. Terima kasih Pak Cakra.
Terima kasih Pak Syair. Mantap atas narasinya. Saya sepakat tentang esensi manusia, dan itu seharusnya kita harus kembali ke situ, terutama tentang suara hati nurani dan fitrah kita manusia ini sebagai manusia yang dianugerahkan oleh alam secara fitrah, secara alamiah, yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa diciptakan. Nah, ini hal yang sering terlupakan. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang di bawah, apapun agamanya kita harus kembali ke situ. Kalau kita lupakan suara hati nurani dan akal pikiran kita secara manusia, dan kita tidak berdayakan intelektualitas kita sebagai manusia, maka kita bisa kehilangan arah, bisa mudah kecolongan ya, dan mudah tertipu dengan doktrin-doktrin yang memang hanya merusak nuansa moralitas kita sendiri. Mudah-mudahan dengan diskusi-diskusi yang gini bisa terbuka kawan-kawan kita untuk bisa mengkaji kembali tradisi dan doktrin-doktrin yang memang kalau memang tidak masuk akal, kalaupun itu digunakan dalam tradisi sebagai penakutan agar kita harus menyerah diri kepada doktrin yang demikian, kita sebagai manusia harus mengklaim kembali fitrah diri kita manusia. Kalau kita serahkan fitrah kita ini sebagai manusia yang punya suara hati nurani, yang punya pikiran, yang punya akal, kepada satu lembaga atau agama yang tidak bisa mempertanggungjawabkan klaim yang diajarkan, maka kita kehilangan esensi diri kita sebagai manusia. Makanya introspeksi itu sangat bagus, saya kira, menilai sudah sejauh mana kita ini sebagai yang terlahir, terutama kita ini yang terlahir dalam agama, apapun agama kita ini ya. Kalau saya pribadi terlahir dalam agama Islam, kenapa saya menggugat persoalan syariah Islam, persoalan hadis, persoalan terjemahan Al-Quran, persoalan tingkah laku kaum ulama, persoalan tingkah laku Nabi yang tidak manusiawi. Karena ya hasilnya itu sudah sangat memprihatinkan dan efeknya itu sudah luar biasa. Saya kira ini ya tidak terhitung nilai nyawa manusia yang sia-sia hanya gara-gara mempertahankan satu ideologi atau doktrin yang diyakinkan sebagai kebenaran. Saya kira demikian dulu. Saya sambut dulu ini Pak Andre. Pak Andre ya, silakan Pak Andre Windy. Silakan dibuka kamera atau dibuka mic. Ya. Selamat siang ya. Selamat siang. Apa kabar Pak Andre? Ya, selamat siang Pak Cak. Saudara kasih Tuhan, para pencinta Ajil Habaget dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengar pembahasannya, setelah sama-sama kita mendengar diskusinya? Langsung ke kolom komentar, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Mari kita pergunakan komentar kita dengan baik. Jangan saling menghina, saling mencaci maki, saling mengolok-ngolok. Mari kita berjalan di rel masing-masing, menurut keyakinan masing-masing, dan kita baca kitab yang kita imani. Nah, kalau dalam ranah diskusi, mari diskusi dengan baik, tanpa mengolok satu sama yang lain, tanpa membodoh-bodohkan satu sama yang lain, tanpa menyesat-nyesatkan satu sama yang lain. Nah, kita lihat tadi bagaimana diskusinya, dan Rizal Motor naik, dia tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Cakra, Bapak Ibu ya. Dia benar-benar tidak terima. Dia meminta Prof. Cakra untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, kata si Rizal Motor. Sementara Bapak Ibu, Rizal Motor ini sangat suka sekali menanyakan iman orang yang tidak dia imani. Kitab orang yang tidak dia baca, hanya ayat-ayat tertentu yang dia baca hanya dengan maksud dan tujuan untuk mengolok-ngolok iman kekristenan, dia sangat suka itu. Tetapi orang lain tidak dibiarkan oleh mereka untuk membaca kitabnya. Saya misalnya Bapak Ibu, itu tidak akan dibiarkan kita untuk membaca kitab mereka. Dengan alasan tidak cukup ilmu, dengan alasan tidak punya pemahaman, dengan alasan tidak punya kemampuan. Sementara mereka Bapak Ibu tidak pernah sekolah Alkitab, hanya ayat-ayat tertentu yang dibaca dengan tujuan untuk mengolok-ngolok dan menghina, itu dianggap dakwah. Itu boleh saudaraku, tidak ada masalah.
Tidak ada larangan. Bahkan mereka dengan tertawa, dengan cemoohan, dengan hinaan membaca kitab kita tanpa kena dengan undang-undang penistaan agama. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Ajil Habagat, silakan tulis di kolom komentar apa yang kita dapatkan, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasyah Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.